Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Akang Teteh, terima kasih sudah hadir. Eh, Sebagai pengantar, mungkin kita mungkin sudah tahu bersama bahwa istilah smart governance ini sudah semakin populer, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara lain. Perubahan zaman yang serba internet, serba digital, sudah serba komputer, semua serba canggih, itu kan otomatis mengubah cara hidup masyarakat ya, di mana informasi itu bergerak lebih cepat, pekerjaan juga menjadi lebih mudah dan bahkan mungkin mendisrupsi, tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih. Kondisi geopolitik dan situasi ekonomi juga saat ini mudah berubah-ubah, jadi bisa diprediksi, dan kondisi-kondisi tersebut kemudian menuntut birokrasi juga untuk senantiasa bisa adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan ASN tidak lagi hanya bicara soal jumlah pegawai, melainkan juga bagaimana talenta yang dimiliki itu bisa dikelola, bisa dikembangkan, dan ditempatkan secara tepat sesuai dengan talentanya masing-masing. Hal tersebut harus sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan budaya bangsa dan tetap mengembangkan kualitas sumber daya ASN agar dapat mandiri, kompeten, dan adaptif memanfaatkan situasi untuk menjadi nilai tambah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Semua itu akhirnya diarahkan untuk mendukung visi Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Maka dengan pengantar seperti itu, kita buka diskusi ini dengan tema penyelenggaraan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemprov Jabar guna menciptakan smart governance. Nah, untuk ini mungkin paparannya akan dipaparkan oleh narasumber pertama kita, Teh Salma. Mangga, Teh Salma. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian smart governance. Smart governance dapat diartikan sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas. Konsep ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, untuk mereformasi proses birokrasi dan budaya kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan publik yang cepat, akurat, dan transparan. Secara sederhana, smart governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi canggih, melainkan smart governance dapat diintegrasikan untuk membuat pemerintahan yang lebih kolaboratif dalam mendorong kerjasama antar berbagai instansi, sektor, dan daerah, lalu akuntabel, proses kerja dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pelayanan, fokus pada pencapaian tujuan dan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman untuk melayani masyarakat dan pelaku usaha secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Intinya, smart governance tadi bukan cuma soal teknologi, tapi gimana teknologi itu kemudian diintegrasikan supaya birokrasi itu bisa lebih kolaboratif, bisa lebih akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Namun konsep smart governance ini kan tentu saja harus kita terjemahkan. Mungkin kita bisa simak nih pemaparan dari narasumber kedua kita, Teh Pinaka. Mangga Teh Pinaka boleh dipaparkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setiap kebijakan besar itu pasti tentunya akan memiliki tantangannya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan tantangan di manajemen talenta ASN ini di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yang pertama itu kerangka regulasi dan kebijakan lokal yang belum sepenuhnya matang. Walaupun sudah ada peraturan tentang manajemen talenta ini, tapi regulasi di provinsi itu belum bisa selaras dengan kebutuhan lokal di Jawa Barat. Misalnya terkait jabatan target, kualifikasi kompetensi, dan adaptasi manajemen talenta terhadap karakteristik budaya kerja yang ada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya yang kedua, pemetaan talenta dan data potensi atau kompetensi yang belum optimal. Untuk smart government sendiri diperlukan data yang akurat, misalnya profil kompetensi-potensi,
gap kompetensi, dan preferensi karir, serta sistem informasi yang sudah terintegrasi. Tantangan yang selanjutnya yaitu kapasitas dan sumber daya manusia dan keterampilan digital. Tentunya smart governance itu menuntut ASN memiliki keterampilan digital yang lebih adaptif, pemahaman tentang teknologi yang baru, dan data literasi yang tinggi. Yang selanjutnya, evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Implementasi manajemen talenta memerlukan mekanisme evaluasi yang melihat efektivitas. Apakah talenta ini benar-benar dipromosikan sesuai potensinya? Apakah jabatan target itu sudah tercapai atau belum? Kemudian kualifikasi pelayanan publik apakah meningkat atau tidak gitu. Tanpa monitoring yang baik, tentunya sulit ya mengetahui capaian dan melakukan perbaikannya. Tantangan yang selanjutnya yaitu retensi talenta. ASN yang berpotensi tinggi mungkin akan mencari peluang di sektor swasta atau luar OPD jika tidak ada jalur karir yang jelas atau reward atau pengakuan pengembangan diri di lingkungan kerja. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini perlu strategi retensi yang efektif. Yang terakhir, mungkin yang tidak kalah pentingnya yaitu tantangan tentang anggaran dan sumber daya, penilaian potensi, kemudian pelatihan, sistem informasi manajemen, monitoring, dan evaluasi itu tentunya kan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi tersedianya anggaran cukup dan alokasi dana yang tepat tuh sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Nah, sekarang sudah mempelajari smart governance itu apa, tantangannya gimana. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebetulnya peran ASN dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, maka dari situ kita dengarkan juga nih paparan dari Teh Yasmin. Ya. Mangga Teh Yasmin, waktu dan tempatnya. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan rekan-rekan yang sudah memaparkan sebelumnya. Selanjutnya, melanjutkan ya yang sudah disampaikan sebelumnya terkait peran ASN dalam manajemen talenta di lingkup Pemprov Jabar untuk mencapai smart governance. Manajemen talenta sebenarnya telah diterapkan di Pemprov Jabar, tetapi peran ASN yang mendukung implementasi sistem ini belum optimal. Masih terdapat ASN yang belum memahami pentingnya pemetaan talenta sehingga kurang proaktif dan dalam memperbaharui data kompetensi, mengisi asesmen, atau mengikuti program pengembangan diri. Selain itu, sebagian pimpinan unit kerja belum seluruhnya secara konsisten melakukan coaching dan mentoring bagi bawahannya sehingga proses pembinaan belum berjalan maksimal. Kalau dari sisi organisasi, masih dijumpai keterbatasan dalam pemanfaatan hasil pemetaan talenta untuk perencanaan jabatan. Akibatnya pengisian jabatan terkadang masih belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Hal ini berpotensi menghambat terbentuknya ekosistem SDM yang unggul, inovatif, dan siap menghadapi tantangan strategis di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran ASN dari dua sisi, baik sebagai objek manajemen talenta yaitu yang aktif mengembangkan kompetensi dan menjaga kinerjanya, maupun sebagai penggerak yang membina, memotivasi, dan memfasilitasi pengembangan talenta di unit kerjanya. Upaya ini sejalan dengan konsep smart governance, di mana tata kelola pemerintahan menuntut SDM yang adaptif, berbasis data, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan inovatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Intinya peran ASN dalam manajemen talenta itu di Jabar masih perlu diperkuat nih. Banyak ASN yang belum proaktif bahkan diri, coaching dan pemanfaatan data talenta juga belum optimal. Ke depan mungkin ASN itu diharapkan harus lebih aktif lagi ya sebagai pengembang kompetensi sekaligus penggerak agar terbentuk SDM yang unggul yang mendukung smart governance. Nah, setelah melihat nih sekarang bagaimana peran ASN itu bisa menjadi kunci manajemen talenta, nah tentu saja kita perlu memahami nih setelah kita belajar tantangannya apa, smart governance itu apa, perannya seperti apa sih dampak yang yang bisa kita harapkan mungkinnya dari penerapan sistem ini. Nah, untuk itu materi berikutnya mungkin akan menarik dan dijelaskan oleh narasumber berikutnya.
oleh Kang Arik. Mangga Kang Arik, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin melanjutkan. Jadi setelah paparan yang tadi dipaparkan, yang terakhir adalah bagaimana dampak yang diharapkan dari manajemen talenta ini, khususnya manajemen talenta yang sudah dilakukan di Pemprov Jawa Barat. Yang pertama adalah yang diharapkan dari manajemen talenta ini adalah meningkatnya kualitas SDM dan profesionalisme ASN itu sendiri, di mana pada pelaksanaannya manajemen talenta ini membantu dalam mencari, mengembangkan, dan mempertahankan ASN terbaik untuk dapat menduduki jabatan strategis agar pada kemudian harinya dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN secara keseluruhan. Lalu, dampak yang berikutnya diharapkan dari manajemen talenta ini adalah penempatan ASN yang tepat, di mana memastikan jabatan yang tepat diisi oleh orang yang terbaik agar meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam sistem birokrasi yang ada. Selain itu, dampak yang diharapkan dari manajemen talenta ini adalah menciptakan pemimpin masa depan, di mana manajemen talenta merupakan hal yang penting untuk menciptakan pemimpin yang produktif, berdaya saing, dan siap bersaing di masa depan. Lalu yang berikutnya diharapkan dari program manajemen talenta ini adalah memperkuat dan mendukung reformasi birokrasi. Hal ini melalui program manajemen talenta diharapkan alur birokrasi yang ada menjadi lebih profesional, kompetitif, modern, efektif, dan dapat berdaya saing secara global. Lalu yang berikutnya, di mana manajemen talenta ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana kita ASN sebagai pelayanan publik diharapkan dapat lebih kompeten dan profesional dan siap menjawab setiap tantangan yang ada di masyarakat. Ya, dan agar meningkatkan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tentunya. Lalu yang diharapkannya juga dari program manajemen talenta ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana pada penerapannya manajemen talenta ini setiap proses seleksi dan pengembangan ASN dilakukan secara objektif, transparan, dan tersaji, di mana datanya mungkin dapat diakses di media sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem merit yang kuat. Ini khusus untuk ASN-nya. Dalam pelaksanaannya, di mana manajemen talenta ini mengimplementasikan sistem merit yang lebih kuat dan memastikan sistem promosi serta pengembangan karir ASN berdasarkan kinerja dan prestasi dari ASN tersebut. Mungkin sekian, Kang, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Arik. Banyak ya memang dampaknya. Dari pemaparan tadi jelas bahwa manajemen talenta di ASN di Jawa Barat tuh bisa diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM, menempatkan orang yang tepat di posisi strategis, mencetak pemimpin masa depan, serta memperkuat reformasi birokrasi. Berarti intinya adalah bahwa untuk menciptakan pemerintahan tadi ya smart governance itu yang efektif dan efisien. Pada akhirnya lagi ini bermuara pada pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Baik, Akang Teteh, setelah pemaparan yang cukup komprehensif tadi, kiranya mungkin kita tiba di penghujung diskusi ya. Dari rangkaian pemaparan yang telah disampaikan, saya selaku moderator izin mungkin menyimpulkan bahwa smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Untuk mencapainya, manajemen talenta ASN itu menjadi kunci, meski masih menghadapi tantangan regulasi, pemetaan, keterampilan digital, retensi, anggaran, semua itu bisa diatasi dengan memperkuat peran ASN, baik sebagai individu yang terus mengembangkan kompetensi, maupun sebagai penggerak yang membina dan memotivasi lingkungan. Karena tetap ekosistem itu menjadi penting ya, untuk bisa mendukung pengembangan ASN ini. Pada akhirnya, manajemen talenta itu diharapkan mampu melahirkan SDM yang unggul, pemimpin masa depan yang berdaya saing, serta birokrasi yang modern, profesional, dan transparan, demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas di Jawa Barat. Baik, terima kasih pada narasumber atas wawasan yang sangat berharga. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa menjadi inspirasi dan menjadi dorongan yang nyata dalam mendukung terwujudnya Jawa Barat yang istimewa, lembur diurus, kota ditata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.